Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Abdullah dengan nomor mahasiswa 202191164 dari Program Studi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membacakan visi dan misi. Yang pertama, visi misi Universitas Siliwangi. Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022. Misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. Yang kedua, melaksanakan penelitian untuk menghasilkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni hasil proses pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, melaksanakan kerjasama yang produktif, bermanfaat, dan berkelanjutan dengan lembaga tingkat lokal, nasional, dan internasional. Visi misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Visi menjadi lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang tangguh dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul pada bidang pendidikan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional pada tahun 2022. Misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di bidang pendidikan dan keguruan yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang pendidikan. Yang keempat, melaksanakan kerjasama di bidang Tridharma perguruan tinggi dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk meningkatkan mutu kinerja fakultas yang lebih produktif, bermanfaat, dan berkelanjutan. Dan yang kelima, meningkatkan tata kelola fakultas yang bertanggung jawab secara efektif dan efisien dan akuntabel. Visi misi jurusan pendidikan jasmani. Visi menjadi jurusan yang tangguh dalam menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang pendidikan jasmani, berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha di tingkat Jawa Barat tahun 2022. Misi menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha dalam bidang penelitian yang bermanfaat bagi kebutuhan pendidikan dan masyarakat, melaksanakan dan mengembangkan pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat dan nilai guna yang tinggi. Sekian pembacaan visi dan misi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan manfaat olahraga renang. Yang pertama, yaitu dapat meningkatkan kemampuan otak yang akan meningkatkan konsentrasi, kreativitas, dan kesehatan mental. Karena olahraga renang juga dapat meningkatkan oksigen dalam darah untuk mempercepat darah menuju ke otak. Yang kedua, anak-anak yang belajar renang di usia muda telah terbukti jauh lebih cepat mengalami pertumbuhan dibanding pertumbuhan anak-anak pada umumnya. Selain perkembangan fisik yang lebih cepat, anak-anak yang hobi berenang juga dapat meningkatkan keterampilan visual motorik mereka dan tugas-tugas terkaitnya. Yang ketiga yaitu dapat mengurangi stres.
olahraga dapat mengurangi stres, bahkan dapat juga mengendalikan amarahnya. Aktivitas yang baik untuk mengurangi rasa stres yaitu bisa seperti jalan kaki, berenang, bersepeda, dan jogging dan lari. Yang selanjutnya yaitu menaikkan daya tahan tubuh. Seorang yang melakukan olahraga meski tak perlu lama namun sering dengan santai melakukannya, maka aktivitas itu bisa meningkatkan hormon-hormon seperti adrenalin, steroid, dopamin, dan euforin. Hormon ini berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Olahraga renang selain berfungsi sebagai rekreasi, juga berfungsi sebagai sarana terapi bagi masalah-masalah kesehatan pada kelompok lanjut usia. Selain memberikan manfaat kesehatan serta yang disebutkan di atas tadi, berenang juga membuat Anda bisa membantu bertemu dengan orang yang baru dan mendapatkan kenalan atau teman baru, atau bisa disebut juga dengan relasi. Berenang membuat Anda lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan juga melatih keterampilan sosial Anda. Manfaat yang diperoleh dari olahraga renang bagi kelompok lanjut usia adalah untuk menjaga kebugaran jasmani sekaligus kesehatannya. Dengan demikian, pada kelompok lanjut usia diharapkan dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan optimal. Untuk selanjutnya yaitu sejarah renang di dunia. Olahraga renang yang pertama kali ditampilkan dalam ajang Olimpiade modern yaitu pada tahun 1896 di Athena, Yunani. Pada ajang Olimpiade tersebut hanyalah 4 nomor yang dipertandingkan dari semula 6 nomor. Masing-masing adalah nomor yang pertama 100 meter, yang kedua 500 meter, yang ketiga 1200 meter, dan yang keempat bebas. Pada ajang Olimpiade ini, yang kedua di Yunani, diselenggarakan di Paris pada tahun 1900 dan mempertandingkan nomor 200 meter, nomor 1000 meter, nomor 4000 meter, dan nomor bebas. Sejarah renang di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan pada dahulu, yaitu pada zaman kerajaan Majapahit. Pada masa kerajaan Majapahit, kegiatan berenang biasanya dilakukan dengan tujuan berperang, menangkap ikan, atau sebagai bajak laut. Dalam bukti sejarah renang di Indonesia, yaitu ditemukan beberapa situs peninggalan seperti relief candi yang menggambarkan tentang kemampuan berenang. Pada sebuah keraton peninggalan kerajaan sekitar daerah candi, sering sekali ditemukan sebuah kolam berenang yang dulunya digunakan oleh keluarga kerajaan. Meskipun zaman penduduk Jepang pada tahun 1943 sampai 1945, sejarah renang di Indonesia mengalami perkembangan. Selanjutnya, di Indonesia membentuk sebuah organisasi renang dibentuk pada tanggal 24 Maret 1951 dengan nama Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia, atau yang disingkat dengan PBSI, yang diketuai oleh Dr. Purwo Sudarmo. Lalu di tahun 1951, tahun yang bersamaan, organisasi PBSI ini diterima menjadi International Olympic Committee atau yang sering kita kenal IOC dan FINA. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan yang terucap.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.